Oke, kali ini kita bakal jadi detektif nih. Tapi bukan detektif biasa, melainkan detektif paleontologi. Petunjuk kita cuma segelintir gigi fosil. Dan kasusnya, wah ini misteri berumur 1 abad yang ternyata bisa menulis ulang sejarah yang kita tahu. Nah, berkas kasusnya ada di sini. Kita bakal telusuri jejak seorang ilmuwan yang, kerennya, berhasil memecahkan cold case cuma pakai fosil-fosil yang udah puluhan tahun tersimpan di laci museum. Kebayang nggak? Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sih sekotak gigi tua bisa-bisanya mengubah total pemahaman kita tentang satu spesies utuh? Penasaran kan? Yuk kita mulai investigasinya. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1890-an. Ada seorang pemburu fosil legendaris namanya Eugene Dubois. Dia ini ngumpulin banyak banget fosil dari Hindia Belanda. Nah, tanpa dia sadar, di dalam koleksinya itu tersembunyi sebuah kejanggalan yang baru ketahuan puluhan tahun kemudian. Lompat beberapa dekade ke depan. Seorang ilmuwan bernama Dr. Huyer lagi meriksa koleksi ini. Dan dia sadar, ada yang aneh banget. Jumlah fosil tapir yang ditemuin di 2 pulau yang sebelahan kok beda jauh banget ya. Jadi tempat kejadian perkara kita ada 2 nih, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dari sinilah semua misteri prasejarah ini bermula. Petunjuk pertama kita datang dari Sumatera. Ternyata di gua-gua di sana, peneliti nemuin lebih dari 120 gigi tapir utuh. Wow, banyak banget. Ini bukti kuat kalau tapir itu ya umum banget di sana pada masanya. Tapi, anehnya, di Jawa, dari koleksi fosil Dubois yang segitu banyaknya, yang ditemuin cuma 6 gigi tapir. Cuma 6. Jauh banget kan bedanya? Ini nunjukin kalau tapir di Jawa itu langka banget. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa beda sedrastis ini? Oke, kita fokus dulu ke investigasi tahap pertama, bukti-bukti dari Sumatera. Dan ternyata gigi-gigi yang banyak ini punya cerita yang menarik banget buat diungkap. Jadi gini, waktu itu para ilmuwan cuma punya 2 patokan soal tapir. 1, tapir modern yang kita kenal sekarang. 2, kerabat raksasanya yang udah punah dari Tiongkok. Nah, masalahnya ada gap ukuran yang besar banget di antara keduanya. Nah, disinilah Dr. Hujair nemuin penemuan pentingnya. Kalau kita kutip langsung dari kesimpulannya, gigi-gigi dari Sumatera ini ukurannya pas banget, ada di tengah-tengah antara tapir modern dan tapir raksasa dari Tiongkok itu. Artinya apa? Ini bukan tapir biasa. Hujair mengidentifikasinya sebagai subspesies baru. Bisa dibilang missing link atau mata rantai yang hilang yang sempurna banget nyambungin evolusi tapir. Keren kan? Kasus pertama terpecahkan. Oke, sekarang kita pindah ke Jawa. Nah, di sini ceritanya beda. Justru karena fosilnya langka banget, ini malah memicu kesalahpahaman besar dalam sejarah sains. Jadi, selama ini, para ilmuwan tuh percaya kalau tapir udah punah di Jawa sejak zaman es pertengahan atau Pleistosen Tengah. Itu kan ratusan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum manusia modern ada di sana. Dan, ya, catatan fosil yang ada waktu itu kelihatannya mendukung teori ini. Tapi ternyata tersembunyi di koleksi dari Gua Wajak, Hujair nemuin ini, 1 buah gigi tapir. Dan yang bikin kaget, kondisi pengawetannya sama persis sama fosil manusia purba yang ditemuin di situ juga. Nah, ini contoh sempurna gimana satu temuan kecil bisa langsung ngehancurin teori yang udah dipegang bertahun-tahun. Gigi ini jadi bukti yang nggak bisa dibantah. Tapir ternyata hidup bareng manusia prasejarah di Jawa. Jauh lebih lama dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dengan 2 penemuan besar ini di tangan, investigasi Hujair jadi makin luas. Sekarang, dia ngalihin perhatiannya ke Tiongkok. Dia mau cek ulang bukti-bukti lama di sana, buat lihat, nyambung nggak sih semuanya? Jadi, dulu itu ilmuwan mikir ada spesies tapir Tiongkok yang beda, namanya Tapirus sinensis. Tapi Hujair, dia balik lagi ke senjata utamanya, gigi. Dia bandingin tuh. Dan ternyata, semua ciri yang katanya unik dari tapir Tiongkok itu, ada juga di tapir Melayu modern. Kesimpulannya? Tegas. Mereka itu spesies yang sama. Jadi, apa artinya semua ini? Yuk kita rangkum kasusnya. Kita lihat gimana kerja keras satu ilmuwan bisa nulis ulang seluruh sejarah tapir di Asia Tenggara. Jadi lewat 3 langkah deduksi yang cerdas banget Dr. Hujair ini berhasil, dia nemuin si mata rantai yang hilang, dia benerin lini masa kepunahan yang salah, dan dia nyatuin lagi 2 spesies yang tadinya dikira beda, lengkap.
Ini jadi pengingat yang luar biasa ya tentang kekuatan sains. Cuman dengan ngelihat lagi koleksi yang udah berdebu, pakai kacamata baru, dan pertanyaan yang tepat, seluruh cerita tentang satu spesies bisa berubah total. Dan ini bikin kita mikir kan, kira-kira berapa banyak lagi rahasia besar yang sebenarnya cuma tersimpan di laci-laci museum, nungguin detektif yang tepat buat ngebuka lagi kasusnya. Terima kasih udah ikutin penelusuran ini bareng-bareng.